البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di hadis ke-7. Masya Allah, sekian hari. Tapi yang faedahnya banyak disebutkan oleh para ulama. Walaupun sudah anak tapis juga, tidak semua disebutkan biar tidak terlampau panjang sekali. Iya, yaitu apa? Setelah Heraklius mengatakan seandainya saya bebas mampu mendatangi Nabi tadi, pastilah saya bersungguh-sungguh menempuh perjalanan dan kesulitan untuk menjumpainya. Dan kalau saya ada di dekatnya, pastilah saya mencuci telapak kakinya. Selesai sampai di sini. Summa da'a bi kitabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia minta untuk didatangkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, suratnya pendek saja jelas. Tapi walaupun hanya satu muka surat namanya kitab. Jadi kitab tidak wajib sampai berjilid-jilid beratus-ratus muka surat, tidak wajib. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Abu Hilal Al-Askari. Kitab itu yutlaku ala sofhah atau sofhatain dan semacam itu. Satu muka surat ataupun dua muka surat itu pun dikatakan sebagai kitab. Karena intinya adalah wazan fi'al bimakna maf'ul, yaitu tertulis di dalamnya, terkumpul di dalamnya sesuatu. Tidak diwajibkan muka surat ada sekian banyak muka surat. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq. Biografi para ulama di abad ke-7 sampai ke abad 12. Kitab itu terkadang satu muka surat pun cukup. Baik. Kemudian di sini dia minta didatangkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atsa bihi Dihyah, yang dibawa, yang dikirimkan oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ila azimi Busra, kepada pembesar penguasa Busra. Dihyah tidak diperintahkan langsung datang ke Romawi, tetapi apa? Diperintahkan untuk menyerahkan ke penguasa Busra. Busra ini adalah wilayah yang sudah masuk agama Kristen orang-orangnya, antara Syam dan Madinah. Itu ada tempat namanya Busra dan dia ada di sempadan Syam, dan dia masuk ke Syam sebenarnya. Busra itu di Syam, tapi sempadan Syam dengan apa? Arab. Dia menyerahkan ke Raja Ghassan, Raja Busra situ, kemudian barulah Raja Busra ini mengirimkan utusan, fadafa'ahu ila Hirakl. Lalu dia menyerahkan utusan itu, menyerahkan surat tadi kepada Hirakl. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang masuk Islamnya sangat lama sekali, yaitu maksudnya sudah sangat lama. Dan beliau ikut perang Khilaf. Sebagian ulama mengatakan pertama kali perang yang beliau ikuti adalah perang Uhud. Ada yang mengatakan perang Khandaq. Intinya beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin, masih pertama dan terdahulu masuk Islam. Dan termasuk dari karomah beliau dan manaqib beliau adalah Jibril setiap kali mendatangi Rasulullah dan menampakkan di hadapan orang-orang, seringkali yang beliau pilih adalah memakai wajahnya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini. Memang sangat tampan, sangat handsome. Dan beliau mulia dan rajin perang, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqara'ah, lalu dia membacanya. Tentunya maksudnya adalah si penerjemahnya yang membacakan ke Heraklius. Fa idza fi, ternyata di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Ini surat dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Ila Hirakl azimir Rum, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Ini menunjukkan apa? Disunnahkan untuk memulai surat itu dengan menyebut si penulisnya. Baru kemudian apa? Baru kepada siapa surat itu
ditujukan. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Yang sunnah adalah ini, nama pengirim baru kemudian nama orang yang dikirimi. Itu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tayyib. Kemudian di sini Rasulullah tidak mengatakan Malikir Rum, Raja Romawi, tapi bilang Azimir Rum, pembesar Romawi. Kenapa? Dijelaskan oleh ketiga ulama tadi, Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan Ibnu Hajar dalam Syarah Sahih Bukhari. Sengaja anak urutkan demikian sesuai dengan urutan apa? Usia. Ibnu Battal jelas zaman yang sudah sangat tua. Sebelum Nawawi, baru An-Nawawi, baru setelah itu Ibnu Hajar. Tayyib. Semua mereka mengatakan sejak diutuskannya Nabi Muhammad SAW, maka di bumi tidak ada raja kecuali yang diizinkan oleh Islam. Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan, dan nanti akan kita lewati hadisnya dalam Sahih Bukhari, Innal arda lillahi wa rasulih, bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Maka para penguasa yang menjadi raja, mereka bukan lagi raja kecuali kalau Nabi yukirruhum ala dzalik, Nabi mengizinkan. Kalau mereka tidak diizinkan, maka mereka bukan raja. Tetapi tatkala surat ini polanya adalah ta'liful qulub, yaitu apa? Untuk melunakkan hati, maka Nabi memilih dengan bahasa yang halus, tidak terang-terangan mengatakan engkau bukan raja, engkau sudah saya jatuhkan. Ini tak jadi dakwah, orang akan marah kalau macam itu. Maka Nabi tetap memberikan gelaran yang baik sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat di situ, yaitu pembesar Rum. Azim wazan fa'il bimakna isim maf'ul, yaitu apa? Mu'azzam, yang diagungkan, yang diagungkan oleh orang-orang Romawi. Dan memang kenyataannya Heraklius diagungkan. Namanya apa? Penguasa diagungkan. Tayyib. Maka kata Imam Nawawi dan juga Ibnu Battal, ini menunjukkan apa? Dalam dakwah kita tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Jangan berlebihan agar orang jadi suka dan cinta pada kita lalu kita puji-puji secara berlebihan. Demikian pula jangan kita menghina, meremehkan, mengejek dia padahal ini sedang dakwah. Maka kita mencari titik tengah di situ. Kita, yaitu Rasulullah, di situ Rasulullah SAW menegaskan, mengisyaratkan bahwasanya tidak ada raja, kalian tidak berhak menjadi raja selama kami tidak mengizinkan, karena apa itu? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi juga jangan menghina dia, karena ini sedang dakwah, maka dikatakan pembesar Rum, orang yang diagungkan. Maka ini tidak mengapa, diagungkan oleh orang-orang Rum. Baik. Kemudian salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera tercurah kepada orang yang mau mengikuti petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu akan mendatangkan keselamatan. Orang yang mau mengikuti hidayah, dia terbimbing kepada jalan yang lurus yang menyampaikan dia ke dalam surga. Tapi kalau dia tidak mau ikut hidayah, memilih ke kanan atau ke kiri, ya sudah. Kalau tak surga, berarti apa? Jatuh ke dalam neraka. Maka di sini Rasulullah sudah mengajarkan sejak awal di sini keselamatan hanya didapatkan oleh orang yang mau mengikuti hidayah. Baik. Dan dari sisi yang lain, ini menunjukkan kata Ibnu Battal dan An-Nawawi juga Ibnu Hajar, tidak boleh kita mengucapkan salam keselamatan kepada orang kafir. Makanya Rasulullah tidak mengatakan assalamu alaikum, tetapi bukan kemudian kita mencaci maki dia, tetap kita menggunakan kata-kata yang mengandungi keselamatan tanpa kita mengatakan itu untuk kalian. Baik, makanya Allah berfirman dalam Quran, walladzin yaitu apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, mereka mengatakan salam sejahtera. Kalau jahilnya jahil muslim, kita katakan assalamualaikum. Kalau jahilnya adalah kafir, kita cukup mengatakan salam sejahtera. Kita tidak mengatakan untuk kalian. Jadi di sini menggabungkan antara kebenaran dan menjaga akhlak. Kebenarannya dari sisi mana? Orang kafir tidak layak didoakan keselamatan. Makanya dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, insya Allah kita lewati juga kalau umur kita panjang, dalam Sahih Bukhari,
Yaitu Rasulullah tidak mengajarkan assalamualaikum, tapi tidak mengajarkan waalaikumsalam, tapi mengajarkan apa? Waalaikum. Jadi Rasulullah tidak melarang mereka salam, tapi menjawabnya jangan kita mengucapkan keselamatan untuk mereka, kita mengatakan waalaikum. Baik. Jadi orang kafir memang tidak berhak mendapatkan doa keselamatan, tapi juga jangan disikapi dengan kasar. Makanya Nabi di sini mengucapkan yang benar, tapi juga menjaga adab. Tetap ada kata-kata selamat, tapi tidak mengatakan untuk kalian. Baik. Salamun ala manittaba'al huda. Kemudian amma ba'du. Baik. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan disunahkan mengucapkan atau menulis amma ba'du atau wa ba'du dan seterusnya di dalam pembicaraan, dalam khutbah, dalam tulisan. Setelah kata pengantar lalu apa? Kalimatul fasl amma ba'du mahma yakun min syai'in ba'du. Nah, setelah itu baru apa? Masuk kepada intinya. Intinya apa? Tatkala amma itu memiliki makna qasam, makna syarat, maka jawabannya ada fa yang ma'ruf sebagai jawabus syarat. Makanya setelah amma ba'du itu selalu dalam Quran dan Sunnah kita dapati fa, kecuali di satu tempat kalau tak salah dalam hadis, menunjukkan apa? Tidak wajib tapi mustahab. Mustahabnya ada fa. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah misalkan. Setelah amma itu nanti ada fa. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam, maka sesungguhnya saya menyerumu, memanggilmu dengan seruan Islam. Seruan Islam itu apa? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah Islam. Baik. Kemudian aslim taslam, masuklah Islam, niscaya engkau selamat. Ini sastra yang sangat tinggi. Dalam ilmu balaghah namanya jinas. Jinas yaitu sejenis. Jinas wazan fi'al bermakna apa? Mutafa'il, mutajanis, sejenis dia. Aslim taslam, huruf-hurufnya sejenis. Ada sin, ada lam, ada mim. Bahkan apa? Alif. Ya, tapi alifnya tak sama ya. Tapi intinya apa? Sin, lam, dan mim. Ada apa? Ada huruf-huruf sahih di situ 3. Aslim, taslam. Dan ini juga ada dalam Quran. Ketika Nabi Sulaiman mendakwahi Ratu Saba. Apa kata Ratu Saba? Apa itu? Mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Saya berislam bersama Sulaiman kepada Rabbul Alamin. Ini jinas. Aslamtu ma'a Sulaiman. Ada sin, ada lam, ada mim. Sulaiman juga sama, sin dan lam dan mim. Itu namanya jinas di dalam ilmu balaghah. Baik, di sini Rasulullah SAW menggunakan balaghah Arab dan jelas beliau paling fasih. Dan ini menunjukkan kata Al-Hafidz disunnahkannya memakai sastra, memakai gaya bahasa yang bagus dalam penulisan, dalam surat menyurat, dalam pembicaraan. Jangan apa? Kita kasar pada orang lain lalu kita bilang jangan marah ya, yang penting hati saya baik. Iya, hati baik, tapi jangan menggunakan kata-kata yang memerahkan telinga dan menyakiti perasaan orang. Sebagaimana kita tak suka mengalami itu, jangan kita melakukan itu. Di sini Rasulullah SAW menggunakan gaya bahasa yang bagus dan indah, dan juga dengan bahasa yang sangat padat. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, pendek, semuanya bermanfaat di sini. Baik. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, seandainya Heraklius mau memahami ini saya dia tidak takut untuk dibunuh orang-orang Romawi karena Nabi sudah menjanjikan aslim taslam. Kemudian yu'tikallahu ajraka marratain. Dalam riwayat yang lain aslimnya diulang lagi. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah Islam, niscaya Allah memberikan kepadamu pahalamu 2 kali lipat. Dan semua ulama pensyarah mengatakan kenapa pahalanya 2 kali lipat? Karena dia beriman kepada Nabi Isa dan dia beriman pada Nabi Muhammad, maka pahalanya 2 kali lipat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam akhir-akhir dari surat Al-Hadid, yaitu apa?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya apa? Beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Yang diajak bicara memang ahli kitab waktu itu dalam surat Al-Hadid itu. Bertakwalah kalian kepada Allah dan imanilah Rasulnya. Rasul yang mana sekarang? Rasul yang mendakwai kalian sekarang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Niscaya dia akan memberikan kepada kalian 2 kali lipat dari rahmatnya. Dan kalau umur kita panjang, insya Allah kita akan sampai kepada hadis di Bukhari ini, yaitu apa? Salah satu yu'tawuna ajrahum marratain. Ada 3 jenis manusia yang diberi pahala 2 kali lipat. Baik, di antaranya adalah apa itu? Ini yaitu rajulun amana bin nabiyyin summa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada seorang nabi, yaitu dia pemeluk agama mungkin Yahudi atau Nasrani, lalu sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mau beriman pada Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahala. Kemudian juga apa? Hamba sahaya yang menunaikan kewajiban pada Allah dan menunaikan kewajiban dia kepada tuannya, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Juga apa? Seorang tuan yang dia itu memiliki hamba sahaya perempuan, dia didik dengan baik, dia perlakukan dengan baik, lalu dia bebaskan, kemudian dia menikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala 2 kali lipat. Baik. Kemudian di sini fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Namun apabila engkau berpaling, yaitu berpaling dari dakwah yang benar, tetap memilih mengikuti syaitan, maka engkau akan memikul dosa para arisiyin. Arisiyin dalam riwayat yang lain akarin, yaitu para petani. Kenapa para petani? Dijelaskan oleh Ibnu Battal karena mayoritas penduduk wilayah kekuasaan Romawi itu memang para petani, kebanyakannya para petani. Memang kita tahu orang Romawi itu, dan Romawi ini masih keturunan dari apa? Nabi Ishak. Tayyib, Rum bin Ishak kalau tidak salah. Mereka ini kekuasaannya meluas dan sangat luas sampai apa? Sampai ke kalau di Eropa, di Europe itu adalah sampai sempadan dengan British. Nah, kalau yang di Syam memang apa? Seluruh Syam dikuasai dia, sampai ke Arab, yaitu ke wilayah Raja Ghassan dan seterusnya. Kalau di Afrika juga banyak. Nah, yang lain-lainnya kebanyakannya dikuasai oleh Persia. Dan yang lainnya lepas dari kekuasaan mereka berdua. Ini kekuasaannya besar sekali. Mayoritas dari penduduk Romawi itu adalah para petani. Dan ini dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya seorang pemimpin ini tanggung jawabnya besar. Kalau dia sampai menyebabkan rakyatnya tidak mendapatkan hidayah, maka dia memikul dosa dia sendiri dan dosa seluruh rakyat. Maka jangan kita merasa enak ya jadi penguasa. Mungkin enak di dunia, barangkali enak. Padahal apa? Penuh dengan kesusahan itu hidup seorang politikus. Di akhirat tinggal hitung-hitung, pikul berapa juta rakyatmu yang terhalang hidayah dengan sebab engkau. Tayyib, seandainya pemimpin mau ikut dakwah yang benar, kemudian apa? Mendakwai rakyat, membebaskan rakyat ikut agama yang benar, menyekat ajaran yang rusak, maka dia dapat pahala banyak. Banyak rakyat yang akan dapat hidayah, seperti para penguasa di Arab Saudi itu. Betul-betul dakwah yang benar didukung. Baik, maka secara umum seluruh rakyatnya adalah ahlus sunnah, ajarannya bersih, jernih, bagus seperti ajaran Nabi Muhammad, walaupun kekurangan itu ada. Nah, ini dia akan mendapatkan pahala dia dan mendapatkan juga pahala dari seluruh rakyatnya yang mengikuti dakwah dia. Tapi kalau tidak demikian, maka dia akan memikul dosa dia dan dosa seluruh rakyat yang terhalangi dengan sebab dia. Karena rakyat biasanya ikut penguasa saja, meniru penguasa, meniru para muftinya dan seterusnya. Tayyib. Dan dari sini kita mendapatkan faedah bolehnya menyebutkan menggambarkan sesuatu dengan mayoritasnya. Jelas kerajaan Romawi itu kerjaannya bukan hanya petani,
Ada juga yang nelayan, ada juga para niagawan, ada juga para pengrajin membuat ini dan itu, ada juga tentara, ada juga politikus. Tetapi tatkala paling banyaknya adalah petani, maka digambarkan rakyatnya itu adalah para petani. Ini sebagian besar, dan ini biasa dalam istilah bahasa. Tapi bukan maksudnya yang berdosa hanya para petani, yang lain tidak dosa, dan Heraklius hanya memikul dosa petani, bukan. Tapi ini sekedar penyebutan sebagian besar, tapi yang dimaksudkan semua tentunya. Kemudian wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah kalian. Nah, tadi baru saja kita mendapatkan dalam darat shorof. Apa itu? Fi'il jamid, ta'ala. Ta'al, kemarilah engkau. Baik. Kalau ini jamak ya, tinggal dikasih wawul jamaah. Ta'alau, kemarilah kalian menuju kepada satu kalimat yang sama. Kalimat itu bukan hanya satu kata, tapi apa? Satu rangkaian jumlah mufidah. Baik. Ini yang ma'ruf dalam Quran was sunnah, kata Syekhul Islam. Sawa, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Seperti apa? Perhentian, pemotongan yang dilakukan oleh Yusuf Qaradawi, Ikhwanul Muslimin, demi mencari ridho orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, dan Yahudi, maka dia memotong sampai di sini. Allah menyuruh kita mencari kata-kata yang sama, tak perlu berselisih dengan mereka. Na'udzubillah. Padahal apa? Ayatnya belum selesai. Kata-kata kalimat yang sama itu apa? Lihat di sini. Ini ada kunci perbezaan yang sangat mendasar. Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, jelas Yahudi Nasrani lain. Mereka banyak menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini berarti apa? Tauhidul uluhiyah. Nafi dan isbat ada di sini. Baik, lagi-lagi isi surat Nabi itu sama dengan yang diceritakan oleh siapa? Abu Sufyan. Inti dakwahnya pada tauhidul uluhiyah. Ini bukan dakwah Wahabiyah, ini dari Nabi Muhammad ini. Baik, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Berarti jangan kalian berlebihan kepada ulama dan pendeta kalian. Kalian taati dalam kebatilan dan sebagainya. Baik. Fa'in tawallau, tapi kalau kalian berpaling, ini takdirnya apa? Fa'in tatawallau, ada tak mudharaah yang dihapus. Faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan kepada mereka, persaksikanlah oleh kalian bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Baik, betul-betul dakwah Nabi dan hadis Nabi itu sama dengan Quran, ada dalilnya. Kalau engkau berpaling, maka ada ancamannya. Nah, sekarang di sini juga dalam ayat ini, kalau kalian berpaling, maka kami berlepas diri dari kalian. Ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwasanya kami adalah muslimin. Inilah di ayatul Islam yang disebutkan dalam surat Nabi tadi. Muslim itu yang bagaimana? Yang tidak menyembah kecuali hanya pada Allah, yang tidak mau berbuat syirik. Nah, inilah Islam yang sebenar. Maka sejak awal dakwah sudah diajari Islam yang benar itu apa? Bukan apa? Malah diajari Islam tapi sudah 20 tahun rakyatnya atau masyarakatnya atau muridnya tak paham Islam karena tauhidul uluhiyah disembunyikan. Ini tak banyak manfaatnya dakwah yang lembek macam itu. Nabi mengajarkan dengan ajaran yang tegas demi keselamatan orang yang diajari. Tayyib. Nah, dari hadis ini dan ayat ini kita mendapatkan faedah yang tidak disangka-sangka yang sebagian ikhwah menanyakan, yaitu apa? Rasulullah memanggil Heraklius dan orang-orang Romawi dengan ya ahlal kitab, padahal mereka bukan dari Bani Israel. Baik. Kenapa? Bani Israel itu keturunan siapa? Keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara orang Romawi itu keturunan dari mana? Rum bin Ishak bin Ibrahim. Jadi lain sanadnya. Tapi memang semuanya adalah dari keturunan apa? Nabi Ishak tentunya. Tapi intinya mereka bukan Bani Israel. Sementara ma'ruf ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dan mereka adalah apa?
adalah keturunan dari Israel. Nah, dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari gurunya Sirajuddin Al-Bulqini bahwasanya walaupun seseorang itu bukan dari ras keturunan Israel, tetapi kalau memang dia memeluk agama itu, bukan murtad tapi mungkin sejak lahir, sejak bayi atau yang penting bukan Islam duluan baru murtad, bukan, tapi dari agama lain pindah ke Nasrani misalkan, walaupun dia bahkan dari Jawa, naudzubillah, atau Melayu, atau Iban, atau Dayak, atau Batak, kalau dia memang mengikuti agama Nasraniyah atau Yahudiyah, dia dipanggil ahli kitab. Dan ini faedah yang sangat bagus. Padahal kita lihat berdasarkan sejarah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Al-Jawabus Shahih dan Ibnul Qayyim di dalam Hidayatul Hayara dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, orang-orang Romawi masuk agama Nasraniyah itu tahun berapa? 300 tahun setelah diangkatnya Isa ke langit. 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Berarti agama Kristen sudah rusak pada waktu itu. Berarti orang-orang Romawi, yaitu Konstantin dan ibunya Helen, itu masuk agama Nasraniyah yang sudah rusak. Tapi ternyata Nabi tetap menamakan sebagai ahli kitab. Nah, ini jawaban yang bagus untuk pertanyaan sebagian ikhwah. Apakah sekarang masih ada ahli kitab sementara mereka kitabnya sudah rusak? Kita katakan iya, masih ada. Kenapa? Di zaman Nabi Muhammad saja orang-orang Yahudi dipanggil ahli kitab, padahal kitab mereka sudah rusak, sudah berapa ribu tahun rusak itu. Demikian pula orang Nasrani dipanggil sebagai ahli kitab, orang Nasrani Najran yang datang pada Nabi setelah Fathu Makkah. Untuk untuk tanya ini, tanya itu, untuk mubahalah, mereka dipanggil ahli kitab, padahal kitab mereka sudah rusak beratus-ratus tahun. Ini menunjukkan sampai sekarang ahli kitab itu ada. Selama dia memang beriman pada Taurat atau beriman pada Injil, dia dipanggil sebagai ahli kitab walaupun bukan dari keturunan Bani Israel. Baik. Selesai surat ini, kata Al-Hafidz, ini di dalam surat ini ada balaghah yang bagus dan ada yaitu jawami'ul kalim. Ucapan yang pendek tetapi menggabungkan sekian banyak hikmah. Di dalam surat Rasulullah ini ada perintah dan ada larangan, ada janji dan ada ancaman, ada targhib buat tarhib, yaitu biar orang jadi bersemangat dan berminat, dan juga ada ancaman. Perintahnya yang mana di sini? Aslim, masuklah Islam. Baik. Kemudian larangannya yang mana? Fa'in tawallait, kalau engkau berpaling. Berarti ini ada larangan. Juga dalam ayat tadi. Dalam ayatnya la tusyrik wala nusyrika bihi syai'a. Ini ada larangan di dalamnya. Walaupun polanya pola khobar tapi larangan. Kemudian ada targhib, yaitu janji dan untuk membuat orang berminat, yaitu taslam, niscaya engkau selamat. Baik. Dan juga isyarat dari kalau engkau masuk Islam, maka engkau akan mendapatkan pahala dirimu dan pahala seluruh orang yang mengikuti dirimu. Ini pahala tak terhitung. Nah, ini ada janji yang tersirat. Kemudian ada ancaman. Ancamannya tadi itu, fa inna alaika ismal arisiyin, sesungguhnya engkau akan memikul dosa para arisiyun. Baik. Dan ada beberapa faedah terkait dengan usul fikih, tapi agar lebih singkat, kita tidak perlu menyebutkan semua faedah-faedah tadi. Baik. Kelanjutannya di masa yang akan datang insya Allah, wallahu a'lam. Atau kita habiskan sedikit kan? Coba kita habiskan sedikit biar maju lagi. Kita habiskan sedikit. Qala Abu Sufyan, falamma qala ma qal. Abu Sufyan mengatakan tatkala si pembacanya itu mengucapkan apa yang dia ucapkan, yaitu selesai membaca surat Nabi dengan menerjemahkan ke bahasa mereka tentunya. Wa faragha min qiraatil kitab, selesai dari membaca surat tadi, kasura indahu as-sakhab, banyak suara bising di dekat Heraklius. Sakhab itu adalah suara yang murtafi, yang
la yudra makna, suara yang tinggi dan tidak diketahui maknanya, masing-masing bicara jadi bising, jadi timbul keributan. Baik. Sampai dalam riwayat yang lain Abu Sufyan mengatakan kami tak tahu mereka bicara apa karena masing-masing semuanya bicara. Wartafa'atil aswat, suara-suara meninggi, yaitu banyak yang membantah, yang menolak, yang membangkang dan seterusnya. Fa wa ukhrijna, dan kami pun dikeluarkan. Faqultu li ashabi, lalu saya berkata kepada teman-teman saya, rombongan peniaga itu, hina ukhrijna, tatkala kami dikeluarkan, laqad amira Amru bin Abi Kabsyah, sungguh amira artinya azuma, yaitu membesar. Amru bin Abi Kabsyah, yaitu dakwah Muhammad. Tayyib, Nabi Muhammad ma'ruf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf. Tayyib, tapi kenapa dikatakan Ibnu Abi Kabsyah? Ini ejekan, diambil dari nasab yang sangat jauh, sebagian dari nasab kakek datuk dari ibu beliau, sebagian mengatakan tak, itu dari apa? Dari Pak Cik Halimah As-Sa'diyah, yang lain mengatakan dari yang lain lagi, karena memang kunyah dari datuk-datuk yang jauh-jauh itu adalah Abu Kabsyah. Dan kata Al-Hafidh, tradisi orang Arab kalau mereka ingin memanggil seseorang yang tidak mereka sukai, mereka nisbatkan kepada nasab yang jelek, nasab yang buruk atau yang rendah, yang tidak dikenal. Ibnu Abi Kabsyah. Baik. Laqad amira Amru bin Abi Kabsyah, Amru bin Abi Kabsyah, sungguh dakwah dari Muhammad itu semakin membesar. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar, dia sampai ditakuti oleh Raja Bani Asfar. Asfar maksudnya adalah apa? Romawi. Kenapa orang Romawi dipanggil Bani Asfar? Ada dua pendapat. Dijelaskan oleh Yaqut Al-Hamawi rahimahullah di dalam Mu'jamul Buldan. Sebab yang pertama adalah karena di masa lampau, entah berapa ratus tahun yang lalu, orang Romawi itu pernah berperang melawan kerajaan Habasyah, kerajaan Ethiopia, dan mereka sering kalah. Dan pasukan Habasyah ketika berjaya menaklukkan banyak wilayah Romawi, mereka menggauli para wanita Romawi, sehingga lahirlah keturunan yang kulitnya jadi agak kuning atau seperti tembaga. Kenapa? Orang Habasyah cenderung hitam, sementara orang Romawi asalnya cenderung putih. Nah, kemudian tatkala bertemu, timbullah warna kuning atau warna seperti tembaga, itu tembaga ya istilahnya ya. Maka dipanggil Banil Asfar. Pendapat yang kedua yaitu apa? Di bahwasanya ini Asfar ini adalah nama datuk dari orang-orang Romawi. Dia adalah Asfar bin Rum bin Ishaq. Tayyib. Asfar ini nama orang. Terus mana yang betul? Bukan mustahil, dua-duanya betul. Kita tak tahu, ini cerita ribuan tahun yang lalu. Yang pasti ini adalah istilah untuk orang-orang Romawi, Banil Asfar. Dan Nabi pun biasa memanggil orang Romawi itu Banil Asfar, seperti di sebagian hadis. Tayyib. Kemudian kelanjutannya besok insyaallah, di masa yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.